Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video aku ya. Selamat datang, perkenalkan nama aku Putri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan 2 orang anak. Anak pertama umur 5 tahun dan anak yang kedua umur 1 tahun. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah aku bisa upload video lagi ya untuk sharing budgeting aku. Kali ini tuh aku mau budgeting untuk tanggal 5 sampai tanggal 8 bulan Oktober ya teman-teman. Sekalian aku juga mau evaluasi untuk tanggal 1 sampai tanggal 4. Buat teman-teman yang baru datang di channel aku tuh melakukan budgeting 4 hari sekali ya teman-teman. Ada budgeting harian dan ada budgeting bulanan. Untuk budgeting hariannya, budgetnya itu 100.000 per hari. Cuman karena untuk konten ya buat video, jadi aku melakukannya 4 hari sekali dalam 4 hari. Nah, ini adalah format untuk pengeluaran harian di bulan Oktober ya teman-teman. Aku udah buat. Sekarang aku mau evaluasi dulu untuk yang tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Oktober kemarin. Di sini aku ambil binder hariannya ya. Buat teman-teman yang baru datang dan belum paham dengan metode budgeting harian aku, boleh teman-teman lihat di video-video aku sebelumnya ya, supaya lebih paham dan enggak bingung gitu ya. Oke, yang pertama ini untuk dana kulkas. Kemarin itu budgetnya 100.000 dan ini alhamdulillah aku sisakan 11.000 ya. Jadi 100 dikurang 11 itu ada di 89. Lanjut yang kedua di jajan. Jajan kemarin budgetnya itu 40.000, aku tambahin 40. Dikurang ini alhamdulillah ada sisa 10.000, jadi aku kurangin 10. Maka total di food itu ada di 119.000 ya. Nah, ini langsung aku catat aja. Foodnya di 119.000. Lanjut untuk yang groceries. Untuk groceries yang pertama dapur ya. Untuk dapur kemarin budgetnya 80.000. Di sini aku buat 80, kemudian aku kurangin dengan sisanya. Ini sisanya ada di 16.000 ya. Berarti aku kurang 16. Lanjut untuk groceries bagian sabun. Bagian sabun kemarin budgetnya 20.000, jadi aku tambahin 20. Dan untuk sisanya di sini alhamdulillah aku sisain 12.000 ya teman-teman, jadi kurang 12. Lanjut untuk groceries yang terakhir itu ada bensin. Bensin di sini kemarin budgetnya 40 ya, aku tambahin 40 dan ini masih sisa. Aku hitung dulu ya teman-teman, uang 2000-an di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti totalnya ada 20 ya. Berarti di sini aku kurangkan 20. Jadi total untuk groceries ada di 92.000. Nah, sekarang aku tulis yang untuk save ya. Untuk save-nya aku ambil dari sisa budgeting food dan groceries ya teman-teman. Nah, ini aku hitung dulu berapa sisanya. Sisa ini nanti akan aku jadikan untuk saving challenge ya teman-teman. Ini ada 1, 2 berarti 20 ditambah 10, 20 tambah 20. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, berarti ada di 28 ya. Ditambah 28, kemudian ditambah 1000. Berarti total untuk sisa budgeting food dan groceries ada di 69.000 ya. Aku catat 69.000.
Oke, ini aku gabung dulu. Target aku di saving challenge kali ini tuh ada di 100.000 ya teman-teman. Ini aku gabungin dengan sisa uang yang kemarin-kemarin. Insya Allah ini udah cukup ya, udah memenuhi target 100.000. Berarti nanti di akhir video aku mau saving challenge ya teman-teman. Jadi nonton video aku sampai selesai ya. Nah, ini aku taruh dulu untuk uangnya di Ziploc. Oke, sekarang aku mau hitung total untuk dana lainnya ya, atau yang untuk bagian bulanannya. Di sini budget aku 4 hari kemarin 400.000, kemudian kurang food 119, kurang grocery 92, dan kurang save 69.000. Jadi total untuk lainnya berarti kemarin ada di 120.000. Nah, ini dia untuk budgeting aku tanggal 1 sampai tanggal 4 kemarin ya teman-teman. Lanjut, sekarang aku mau ambil uang untuk tanggal 5 ya. Tanggal 5 sampai tanggal 8 bulan Oktober besok. Jadi mau aku ambil dulu uangnya di dompet coklat aku ya. Mungkin teman-teman ada yang tanya kenapa kok di catatan, di format di buku catatan itu beda sama yang ada di binder. Kalau yang di catatan kan cuma 4 ya teman-teman, itu ada food, ada groceries, dan ada dana lainnya, dan ada untuk save ya. Kalau di binder kan itu ada kulkas, ada jajan, ada dapur, ada bensin, ada sabun. Kok beda gitu loh formatnya, kenapa nggak disamain aja? Untuk teman-teman yang udah nonton video aku di sebelum-sebelumnya, format aku tuh yang aku catat itu kan udah lama ya teman-teman. Sedangkan yang metode budgeting aku yang binder ini kan baru aku buat di bulan September. Jadi biar enggak ribet gitu loh, aku mau buat lagi formatnya, ganti yang baru lagi, karena budgeting aku berubah ya. Yang dari kemarin tuh nggak pakai binder, jadi sekarang pakai binder. Makanya biar nggak ada perubahan, aku samain aja gitu kayak gini. Yang food itu terdiri dari kulkas dan jajan, sedangkan yang groceries aku masukkan untuk yang dapur, kemudian ada sabun dan ada bensin. Jadi biar nggak berubah lagi gitu formatnya ya teman-teman, biar sama. Kalau misalnya teman-teman mau samain gitu catatan, format catatannya sama yang di binder, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sebenarnya sama aja, yang penting kita paham ya proses budgeting kita dan kita paham anggarannya. Jadi itu lebih mudah gitu ya. Oke, di sini udah aku hitung ya teman-teman. Total untuk budgeting 4 hari ke depan itu ada di 400.000. Dan ini udah aku ambil uangnya dan sudah aku tukar dengan uang lebih kecil gitu ya, biar mudah untuk dibagi dan dimasukkan ke dalam binder aku. Nah, sekarang saatnya untuk memasukkan uangnya. Ini bagian yang paling seneng sih kalau aku ya. Yang pertama untuk kulkas itu masih sama ya budgetnya, 100.000 untuk 4 hari. Alhamdulillah itu cukup untuk makan aku dan keluarga ya teman-teman. Karena suami aku kan kalau di sekolah ada makan siang ya. Ada sarapan juga, sebenarnya ada sarapan dan makan siang. Jadi kalau suami aku tuh paling di hari libur aja dan di malam aja gitu makan di rumah. Kalau aku sih ya kadang masak kadang enggak gitu ya teman-teman, tergantung mood gitu. Lanjut untuk jajan. Kalau untuk jajan ini aku budgetkan 40.000 ya teman-teman. Jajan ini itu untuk jajan uang anak aku ke sekolah itu 5.000 seharinya, dan untuk uang tabungan sekolah juga 5.000 sehari. Jadi aku sehari itu budgetnya 10.000 ya. Kalau 3 hari sekolah berarti masih ada sisa 10.000 ya teman-teman. Lanjut untuk dapur. Kalau bagian dapur ini bagian yang
ya yang nggak termasuk untuk di kulkas, yang nggak masuk jajan gitu ya, yang nggak masuk sabun, pokoknya semua kategori itu deh. Pokoknya di sini kadang juga ada termasuk beli cemilan, beli buah gitu ya. Campur-campur deh pokoknya bagian dapur. Di sini aku budgetkan 80.000 ya. Kalau bulan kemarin September itu 70.000. Kayaknya sekarang itu lebih banyak ya teman-teman kalau aku lihat evaluasi di bulan September kemarin. Jadi aku tambahin 10.000 menjadi 80.000. Kalau untuk sabun ini masih sama, aku budgetnya 20.000 ya untuk 4 hari. Untuk 4 hari itu aku cuman beli satu jenis sabun ya. Jadi ya pandai-pandai gitu kalau misalnya beli peralatan sabun kayak misalnya untuk cuci baju atau untuk sabun Pepsodent, gudar gigi atau untuk sabun mandi, sampo gitu ya. Jadi harus bisa dibagi-bagi gitu biar enggak keluar dari budget. Oke, langsung untuk bensin. Di sini bensin masih sama, aku budgetkan 40.000 ya teman-teman. Untuk 2 kali isi itu sekali isi 20.000. Lanjut, di sini aku akan isi untuk bagian dana lainnya ya. Yang pertama untuk beras. Untuk beras kali ini aku isi 15.000 ya teman-teman. Kemarin aku isi beras itu di akhir bulan September. Jadi sekarang aku tambahin 15.000, totalnya ini udah ada 25.000. Sekali beli itu aku budgetnya 75 atau 80.000 ya untuk 5 kilo beras. Alhamdulillah itu cukup untuk setengah bulan ya. Kemudian lanjut di sini aku isi listrik. Oh ya, kemarin tuh aku isi listrik 50.000 ya teman-teman, karena lumayan ya untuk listrik itu lumayan boros akhir-akhir ini, tapi nggak apa-apa. Jadi itu aku lingkarin ya teman-teman yang 50.000-nya. Dan untuk budgeting kali ini aku tambahin 25.000. Untuk minggu ini tuh insya Allah nggak ada yang nggak ada yang mau dibeli ya, ada yang urgent gitu. Jadi aku bisa isi semua dana lainnya ini merata gitu teman-teman. Untuk pampers di sini aku isi 15.000 ya. Ini udah lumayan cukup diisi sih. Mungkin budgeting selanjutnya yang akan aku penuhin karena aku mau beli pampers untuk anak aku. Budget pampers ini sekitar kurang lebih 90.000 ya teman-teman. Aku tuh beli online karena kayaknya lebih murah gitu ya. Sekali beli itu satu bal, itu alhamdulillah cukup untuk 1 bulan ya. Lanjut di sini untuk susu aku budgetkan 15.000. Untuk susu ini sebenarnya udah cukup ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Aku tambahin aja dulu untuk susu yang berikutnya gitu ya. Aku udah beli susunya juga aku beli online karena belum datang barangnya, jadi duitnya masih ada ya di sini ya. Oke, ini udah aku ambil uangnya 15.000. Lanjut ke selanjutnya, ini dana wifi. Dana wifi untuk minggu ini aku isi 30.000 ya teman-teman. Wifi ini lumayan berat sih menurut aku karena sebulan itu 225 ya. Yang memberatkan tuh sebenarnya karena anak aku tuh nonton di rumah pakai wifi ya teman-teman, gak pakai digital gitu. Jadi kalau pakai paket mungkin aku nggak tahu bisa atau enggak ya pakai paket. Aku mau coba sebenarnya pakai paket, beli paket aja. Karena kalau beli wifi aku tuh kalau misalnya keluar rumah aku nggak ada paket gitu ya teman-teman, karena aku terpaksa juga nggak beli paket, pakai wifi aja, yang berarti kan aku cuman pakai wifi di rumah aja gitu ya. Kalau keluar aku nggak ada paket data sama sekali, jadi lumayan susah gitu. Oke, budgeting aku udah selesai. Di sini aku mau hitung sisa uang ya teman-teman yang mau aku saving challenge kan. Aku masukkan ke binder saving challenge ya. Target aku kali ini tuh 100.000. Jadi mau aku hitung dulu ini ada berapa totalnya ya.
Oke, ini totalnya ada di 115 ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini lebih dari target, berarti ya kalau aku kurangkan 100.000, masih ada sisa 15.000. Nah, 15.000-nya aku ambil lagi dan aku masukkan ke Ziploc lagi untuk aku gabungin untuk sisa uang belanja di minggu berikutnya. Nah, yang ini mau aku tukar dulu ya teman-teman ke uang pecahan 100.000, karena kalau misalnya pecahan kecil kan lumayan ya bikin tebel bindernya. Jadi mau aku tukar. Nah, ini udah aku tukar ya teman-teman di uang 100.000. Sekarang saatnya aku mau saving challenge ya. Mau aku taruh dulu di binder saving challenge aku. Ini adalah binder saving challenge ya teman-teman. Saving challenge aku tuh ada 5 sebenarnya. Cuman untuk metodenya aku akan isi untuk nominal yang paling besar gitu ya. Nominal yang paling besar sekarang itu adalah 100.000. Nah, ini adalah saving challenge yang mau aku isi ya teman-teman. Aku tandai pakai stiker yang udah aku isi, karena kalau pakai stabilo tuh kurang jelas gitu, kurang mantep. Jadi kurang terasa kalau misalnya udah terisi atau belum gitu ya. Kalau pakai stiker ini kan jelas udah berapa yang udah diisi gitu ya teman-teman. Nah, ini aku gabung sama uangnya, alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit terisi. Nah, untuk target selanjutnya masih di 100.000 ya teman-teman, karena besaran uang paling besar di sini ada di 100.000. Oke, untuk saving challenge-nya udah selesai juga. Nah, untuk yang terakhir, alhamdulillah kali ini aku ada pendapatan ya teman-teman. Ini awal bulan Oktober, jadi ini tuh adalah pendapatan dari GA. Jadi aku nggak bisa sebut sumbernya ya. Kalau sumbernya ya udahlah aku aku inisialkan aja gitu ya teman-teman. Karena jujur aja video budgeting aku nih nggak ada angka yang aku sensor gitu ya teman-teman. Semuanya aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi supaya lebih ada privasi sedikit, jadi yang aku sensor adalah sumber pendapatan ya. Sebenarnya nggak terlalu aku sensor sih. Ada juga yang aku kasih tahu, tapi ya udahlah ya, biar nggak terlalu vulgar gitu. Nggak terlalu aku kasih tahu semua gitu ya teman-teman. Oke, di sini totalnya ada di 1.950 ya teman-teman. Udah aku hitung. Di sini aku mau catat dulu untuk pendapatan di bulan Oktober. Ini aku masukkan pendapatan bulan Oktober ya. Aku buat GA. Sebenarnya GA ini pendapatannya ada di 3.750.000, tapi udah dikurang sama pengeluaran, cicilan, dan pegangan suami ya teman-teman. Nah, ini mau aku buat aja langsung untuk pengeluaran di bulan Oktober ya. Aku buat untuk cicilan dan pegangan suami. Untuk cicilan di sini ada di 1.150.000 ya. Kemudian untuk pegangan suami ada di 600. Jadi yang GA tadi dikurang cicilan dan pegangan suami itu 600.000, berarti totalnya ada di 1.950 harusnya ya. Coba aku hitung lagi. 3.750 dikurang 1.150 dan dikurang 600. Oh ya, totalnya ada di 2 juta ya teman-teman. Berarti ada kurang 50.000 ya. Kenapa dikurang 50.000? Jadi ini 50.000 aku masukkan ke sedekah ya teman-teman. Nah, untuk sedekah di sini memang aku tuh metode sedekahnya bukan metode yang disisihkan ya teman-teman. Metode sedekah aku tuh metode yang ada 2 ya. Ada metode yang ketika dibutuhkan aku keluarkan gitu, misalnya ada
sedekah kayak apa ya, kayak ada yang nikahan gitu, atau ada yang sakit, ada keluarga yang butuh gitu. Jadi langsung aku keluarkan aja, itu metode yang harus dikeluarkan gitu ya. Kalau menurut aku sih yang wajib. Jadi langsung aku keluarkan dari pendapatan gitu aja. Kemudian ada metode sedekah yang memang aku sisihkan gitu loh. Sisihkan itu seperti misalnya kayak sedekah subuh atau sedekah Jumat gitu ya teman-teman. Bukan maksud ria ya, mungkin teman-teman ada juga yang bingung untuk bagian sedekah ini. Kalau menurut aku bagian sedekah aku nggak mau sisihkan gitu ya, misalnya per bulan harus 100.000 gitu. Mungkin per bulan itu bisa lebih atau bisa kurang dari 100 gitu ya. Jadi nggak bisa aku takar-takar gitu lah kalau untuk sedekah. Nah, ini udah aku masukkan ya teman-teman, artinya untuk video aku udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.